Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyarminingsih dari jurusan Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana IAIN Salatiga. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai orientasi, sikap, dan perilaku keagamaan. Agama adalah hal yang paling dekat dengan kita dan kehidupan kita dalam berbagai bentuknya. Ritual, roh, lembaga, dan fasilitas keagamaan lainnya mudah ditemukan, termasuk lembaga keagamaan, yaitu pemuka agama dan sesepuh yang masih memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan beragama itu sendiri. Manusia memiliki fitrah religius, dan fitrah ini melekat pada diri setiap individu sejak dalam kandungan. Inilah sebabnya mengapa akan sangat sulit, jika bukan tidak mungkin bagi seseorang yang tidak memiliki agama, bahkan dalam bentuknya yang paling sederhana sekalipun. Dalam beragama, seseorang dapat memiliki orientasi, sikap, dan perilaku yang berbeda. Di sisi lain, agama juga dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dalam hal orientasi, sikap, perilaku. Jadi, antara manusia dan agama ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Teori klasik psikologi agama dari Raymond Pallozian mengemukakan bahwa orientasi keagamaan seseorang akan mempengaruhi sikapnya, dan begitu pula sikap keagamaannya pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku keagamaannya. Dan saya akan menjelaskan pengertian orientasi keagamaan, sikap keagamaan, dan perilaku keagamaan. Yang pertama, orientasi keagamaan. Orientasi merupakan kemampuan individu untuk menempatkan diri dalam kenyataan atau lingkungan dengan berpedoman pada berbagai hal yang diyakininya. Beragama memiliki arti menganut agama, sedangkan agama sendiri memiliki arti suatu sistem atau prinsip kepercayaan terhadap Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Kajian tentang orientasi keberagamaan yang paling terkenal dikemukakan oleh Alport dan Ross, yang menyatakan bahwa orientasi keberagamaan individu dibagi menjadi dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Orientasi keberagamaan intrinsik merupakan individu yang telah menemukan motif utama dalam agamanya. Orientasi keberagamaan intrinsik cenderung memposisikan agama sebagai substansi, memposisikan agama sebagai suatu komitmen yang dijalankan dengan sungguh-sungguh sebagai tujuan akhir. Sedangkan orientasi keberagamaan ekstrinsik adalah memposisikan agama sebagai instrumen mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu sikap. Dalam pengertian umum, sikap dipandang sebagai seperangkat reaksi-reaksi afektif terhadap objek tertentu berdasarkan hasil penalaran, pemahaman, dan penghayatan individu. Dengan demikian, sikap terbentuk dari hasil belajar dan pengalaman seseorang dan bukan sebagai pengaruh bawaan. Ada beberapa pengertian sikap menurut Prof. Dr. Mar'at. Yang pertama, sikap merupakan hasil belajar
yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi yang terus-menerus dengan lingkungan. Yang kedua, sikap selalu dihubungkan dengan objek seperti manusia, wawasan, peristiwa, ataupun ide. Yang ketiga, sikap sebagai wujud dari kesiapan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu terhadap objek. Sikap keberagamaan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan perilaku keberagamaan. Sikap keberagamaan yang baik akan memunculkan perilaku keberagamaan yang baik. Begitu pula sebaliknya. Sikap keberagamaan yang buruk akan memunculkan perilaku keagamaan yang kurang baik juga. Oleh karena itu, untuk membentuk perilaku keberagamaan individu harus dimulai dari pembentukan sikap keberagamaan. Menurut Robert Thomas, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan sikap keagamaan. Yang pertama, faktor sosial, yaitu pengaruh pendidikan atau pengajaran. Yang kedua, pengalaman yang membantu sikap keagamaan, terutama pengalaman mengenai berbagai faktor alami, yaitu keindahan, keselarasan, dan kebaikan. Dan juga pengalaman mengenai konflik moral, serta pengalaman emosional keagamaan. Yang ketiga, faktor-faktor yang seluruhnya atau sebagian timbul dari kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, terutama terhadap keamanan, cinta kasih, harga diri, dan ancaman. Yang keempat, faktor intelektual yang meliputi berbagai proses pemikiran verbal. Faktor-faktor tersebut memainkan peranan dalam pembentukan sikap keagamaan, namun harus dianggap tentatif atau dapat berubah. Diakui adanya realitas mengenai beberapa, tidak semua faktor yang diajukan dapat menjawab secara keseluruhan faktor yang membentuk dan merubah sikap dan perilaku keagamaan dan perilaku seseorang. Yang ketiga, perilaku keagamaan. Pengertian perilaku keagamaan yaitu suatu pola penghayatan kesadaran seseorang tentang keyakinannya terhadap adanya Tuhan yang diwujudkan dalam pemahaman-pemahaman akan nilai-nilai yang dianutnya, dalam mematuhi perintah dan menjauhi larangan agama, dan keikhlasan hati dengan seluruh jiwa dan raga. Menurut Hasan Langgulung dalam bukunya Asas-Asas Pendidikan Islam, Al-Ghazali berpendapat bahwa perilaku adalah, pertama, tingkah laku mempunyai penggerak, motivasi, pendorong, dan tujuan. Yang kedua, motivasi itu bersifat dari dalam yang muncul dari diri manusia itu sendiri. Tetapi ada rangsangan dari luar dan ada rangsangan dari dalam yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan kecenderungan alamiah seperti rasa lapar, cinta, dan takut kepada Allah. Yang ketiga, menghadapi motivasi-motivasi manusia, mendapati dirinya terdorong untuk mengerjakan sesuatu. Yang keempat, tingkah laku ini mengandung rasa kebutuhan dengan perasaan tertentu dan kesadaran akal terhadap suasana tersebut. Yang kelima, kehidupan psikologi adalah suatu perbuatan dinamis di mana perilaku interaksi
terus-menerus antara tujuan atau motivasi dengan tingkah laku. Yang keenam, tingkah laku itu bersifat individual yang berada menurut perbedaan faktor-faktor keturunan dan perolehan atau proses belajar. Yang ketujuh, tingkah laku ada dua tingkatan. Tingkatan pertama, manusia berdekatan dengan semua makhluk hidup yang dikuasai oleh motivasi-motivasi. Sedangkan pada tingkatan yang kedua, ia mencapai cita-cita idealnya dan mendekatkan pada makna-makna ketuhanan dengan tingkah laku malaikat. Tingkat ini dikuasai oleh keimanan dan akal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan. Ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern. Faktor intern ini merupakan pengaruh emosi, perasaan, yang mana dari pengaruh emosi tersebut akan memunculkan selektivitas. Selektivitas di sini merupakan adanya pilih atau minat perhatian untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar diri manusia. Emosi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan perilaku keagamaan. Menurut Zakia Darajat yang menyatakan sesungguhnya emosi itu memegang peranan penting dalam sikap dan tindak agama seseorang yang dapat dipahami tanpa menghindari emosinya. Lebih ditegaskan lagi bahwa sesungguhnya pengaruh perasaan atau emosi jauh lebih besar daripada rasio atau logika. Dari faktor intern ini yang mempengaruhi ada pengalaman pribadi. Semua pengalaman pribadi yang diketahui seseorang sejak lahir adalah pengalaman beragama. Maka dalam pembentukan sikap dan perilaku keagamaan hendaknya ditanamkan sedini mungkin dalam pribadi seseorang, yaitu sejak dini atau dari dalam kandungan. Apa yang telah dan sedang dialami seseorang akan ikut membantu dan mempengaruhi penghayatan seseorang terhadap stimulus sosial. Yang selanjutnya, pengaruh emosi. Emosi merupakan warna efektif yang menyertai sikap, keadaan, atau perilaku individu. Yang dimaksud dengan warna efektif tentang perasaan yang dialami seorang pada saat menghadapi sesuatu situasi tertentu. Contohnya, gembira, bahagia, putus asa, terkejut, benci. Emosi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan perilaku seseorang. Selanjutnya, faktor intern. Faktor ekstern ya. Faktor ekstern ini ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak. Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. Keluarga dinilai sebagai faktor paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa keagamaan. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah atau kampus merupakan suatu lembaga resmi yang di dalamnya terdapat pendidikan formal dengan program yang sistematik dan melaksanakan bimbingan pengajaran dan latihan kepada muridnya, agar mereka bisa berkembang dengan optimal sesuai dengan potensi mereka. Secara keseluruhan, baik menyangkut tentang psikis, intelektual dan emosional, fisik, sosial maupun moral spiritual. Selanjutnya,
Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga tak kalah penting dalam membentuk perilaku anak. Karena dalam masyarakat berkembang berbagai organisasi sosial. Karena dalam masyarakat itu ada berkembang berbagai organisasi sosial, kebudayaan, ekonomi, agama, dan lain-lain. Perkembangan masyarakat itu juga mempengaruhi arah perkembangan hidup anak, khususnya yang menyangkut sikap dan perilaku sosial. Corak perilaku anak atau remaja merupakan cerminan dari perilaku lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, bersosialisasi anak sangat bergantung pada kualitas perilaku sosial warga masyarakatnya. Selanjutnya, media komunikasi yang membawa misi agama. Satu faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang adalah interaksi di luar kelompok, yang mana interaksi tersebut berasal dari alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, buku, dan lain sebagainya. Apabila informasi yang didapatkan atau yang diterima mengenai hal-hal yang berhubungan keagamaan, maka secara otomatis perubahan perilaku yang muncul adalah perubahan perilaku keagamaan. Dengan demikian, media massa sebagai sarana komunikasi yang mempunyai pengaruh besar dalam pembentuk opini dan kepercayaan orang. Selanjutnya, kewibawaan seseorang. Kewibawaan mencerminkan sikap dan perilaku masing-masing orang. Hal ini contohnya dari para pejabat dan ulama yang otoritas dan berprestasi tinggi dalam masyarakat. Dari kewibawaan mereka akan memunculkan simpati, sugesti, dan imitasi pada seseorang atau masyarakat. Oleh karena itu, dakwah atau penerangan agama yang disampaikan oleh orang-orang yang memiliki otoritas dan prestise dalam bidangnya akan diterima masyarakat dengan cepat dan penuh keyakinan. Maka dari itu, orang lain yang dianggap penting merupakan salah satu di antara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap seseorang. Selanjutnya, pengaruh budaya. Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terpisahkan oleh suatu alasan bahwa agama adalah agama, budaya adalah budaya, dan seni adalah seni yang berdiri sendiri. Seluruh produk budaya yang bersumber dari ajaran Islam senantiasa mengacu kepada nilai-nilai Islam, sehingga umat manusia tidak terdolimi atau menimbulkan efek negatif karena jauh dari nilai-nilai agama yang cepat dan lambat membawa kemudaratan dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.